warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Zahra Febrilia. Di sini kita bakal membahas materi pertama, yaitu dasar-dasar jaringan atau network fundamental. Nah, di sini kita bahas apa sih mengenai dasar jaringan. Sebelum kita mengetahui apa sih jaringan komputer itu, kita bakal mengenal dulu bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Atau kita bakal mencari tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari jaringan komputer itu. Nah, di sini aku sudah menyiapkan materi dan beberapa implementasi mengenai pengenalan jaringan komputer. Jadi, kalau dari definisi atau pengertiannya, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Nah, tujuannya itu apa sih? Jadi, tujuan utama dari jaringan komputer itu adalah untuk memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di dunia digital yang sekarang serba canggih itu, pasti penting nih teman-teman, kita mengetahui banyak cara para device ataupun perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat implementasi dari jaringan komputer. Nah, pengertian dari jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang bisa saling bertukar data dan bertukar informasi. Nah, seperti ini. Nah, yang foto pertama ini adalah implementasi bagaimana komputer itu bisa bertukar koneksi dan bertukar informasi. Nah, sehingga ada informasi dari komputer A ke komputer B itu bisa saling terhubung atau bisa dapat saling diketahui ketika ada komunikasi di antara keduanya. Nah, lalu gimana sih cara kedua komputer ini bisa saling terhubung? Kita akan lihat. Jadi ada dua mekanisme. Yang pertama, nah di sini menggunakan wired. Namun banyaknya kabelan atau lokal area network yang kayak gini bentuknya. Misalkan entah warna kuning, biru, warna hijau, warna merah. Yang penting itu adalah media transmisi dengan menggunakan UTP. Nah, teman-teman mungkin pernah berpikir praktik bagaimana cara trimming, bagaimana cara meluruskan kabel, bagaimana cara menghubungkan kabel ke RJ45. Nah, teman-teman kalau sudah praktik bisa bakalan tahu dengan kabel UTP ataupun ini. Nah, di sini fungsi ada RJ45. Kenapa sih kalau teman-teman bertanya, kenapa sih ketika kita berpraktikum kabelan itu ada yang dipakaikan atau ada alat yang namanya RJ45? Nah, fungsinya buat apa sih RJ45 ini? Padahal kan bisa kalau misalkan langsung dicolok kemana gitu, kayak gitu ya teman-teman, gak bisa asal langsung dihubungkan ke sembarang tempat. Jadi harus melalui media lagi, yaitu menggunakan RJ45. Jadi kalau kita lihat mentahannya nih, kabel itu emang kayak serabutan. Nah, maka dari itu kita perlu sebuah media lagi, yaitu alat untuk menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer.
Nah, disebutnya itu dengan yang namanya port atau RJ45 yang nantinya akan dihubungkan ke dalam port yang ada pada laptop ataupun pada komputer, teman-teman. Nah, setelah itu yang pertama kita sudah mengenal wireless, yaitu pengkabelan. Jadi, jaringan komputer itu bisa dihubungkan dengan bersama apa? Wireless atau kabel dengan berjenisan kabel UTP, yaitu yang dinamai atau sering kita kenal disebut dengan LAN. Nah, selain itu, kalau misalkan pakai wireless, pakai kabel terus, kayaknya bakal kurang efisien. Nah, kalau misalkan kita menggunakan banyak sekali komputer, kadang tidak estetik. Nah, jadi apakah harus pakai kabel aja? Jawabannya adalah tidak ya, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan juga yang namanya wireless. Nah, ini wireless. Ya, kabelan itu yaitu selain untuk menghubungkan ke PC atau ke komputer, jadi untuk menghubungkan juga ke switch dan root. Nah, di sini menggunakan wireless atau kabel, dan kabel yang bisa digunakan itu kabel UTP, di mana kabel UTP ini yang sering digunakan adalah jenisnya media transmisi, yaitu kabelan. Nah, yaitu local area network. Kalau teman-teman ketahui, yang penting itu adalah media transmisi dengan menggunakan UTP. Nah, teman-teman mungkin pernah berpikir praktik bagaimana cara trimming, bagaimana cara meluruskan kabel, bagaimana cara menghubungkan kabel ke RJ45. Nah, teman-teman kalau sudah praktik bisa bakalan tahu dengan kabel UTP ataupun ini. Nah, di sini fungsi ada RJ45. Kenapa sih, kalau teman-teman bertanya, kenapa sih ketika kita berpraktikum kabelan itu ada yang dipakaikan atau ada alat yang namanya RJ45? Nah, fungsinya buat apa sih RJ45 ini? Padahal kan bisa kalau misalkan langsung dicolok kemana gitu, kayak gitu ya teman-teman, gak bisa asal langsung dihubungkan ke sembarang tempat. Jadi harus melalui media lagi, yaitu menggunakan RJ45. Jadi kalau kita lihat mentahannya nih, kabel itu emang kayak serabutan. Nah, maka dari itu kita perlu sebuah media lagi, yaitu alat untuk menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer. Nah, disebutnya itu dengan yang namanya port atau RJ45 yang nantinya akan dihubungkan ke dalam port yang ada pada laptop ataupun pada komputer, teman-teman. Nah, setelah itu yang pertama kita sudah mengenal wireless, yaitu pengkabelan. Jadi, jaringan komputer itu bisa dihubungkan dengan bersama apa? Wireless atau kabel dengan berjenisan kabel UTP, yaitu yang dinamai atau sering kita kenal disebut dengan LAN. Nah, selain itu, kalau misalkan pakai wireless, pakai kabel terus, kayaknya bakal kurang efisien. Nah, kalau misalkan kita menggunakan banyak sekali komputer, kadang tidak estetik. Nah, jadi apakah harus pakai kabel aja? Jawabannya adalah tidak ya, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan juga yang namanya
wireless. Nah, ini wireless atau media nirkabel. Jadi kalau misalkan tadi kita pakainya kabel yang pertama, opsi kedua adalah kita menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel, teman-teman. Seperti itu dengan sebutan wireless. Nah, kita bisa memanfaatkan wifi ataupun seperti wifi ataupun jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan kita dengan data atau wireless tadi. Nah, kalau misalkan kita mungkin pakainya paket data atau wifi, nah seperti itu, maka kedua koneksi jika kedua koneksi tersebut saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka dua komputer itu bisa dinyatakan atau bisa disebut juga dengan jaringan komputer. Jadi selain menggunakan kabel, kita juga bisa menggunakan yang namanya nirkabel. Nah, jadi teman-teman, pada intinya adalah jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat jaringan komputer yang saling terkoneksi yang bisa bertukar data, informasi ataupun bertukar koneksi. Nah, di sini ada wireless, dan kita bisa lihat di sini. Nah, di sini contoh jaringan atau topologi yang nanti kedepannya akan kita pelajari. Mungkin kalau untuk sekarang kita tahunya asal tahu saja ya teman-teman. Saat paket data internet yang kita tahunya, HP kita ada datanya teman-teman. Udah aman nih, laptop kita ada internetnya. Padahal kalau kita pelajari itu ada beberapa tahapan atau proses ketika sebuah internet itu bisa nyambung ke laptop kita, bisa nyambung ke HP kita di sini. Salah satunya tadi kita membahas tentang wireless ataupun kabel UTP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat port yang dimaksud dengan port yang dimasukkan yang dihubungkan oleh RJ45. Nah, RJ45 ini adalah nirkabel port internet. Nah, jadi biasanya kita itu menghubungkan kabelan nah biasa kita menghubungkan kabelan nih yang sudah dimasukkan dengan RJ45 itu, nanti dia akan terhubung ke portnya teman-teman, juga yaitu sering disebut dengan port internet. Nah, di sini ada di laptop, ada di PC. Kalau misalkan nggak ada di PC atau kabelan itu, yaitu selain untuk menghubungkan ke PC atau ke komputer, jadi untuk menghubungkan juga ke switch dan root. Nah, lanjut di sini saya akan mencoba mengimplementasikan secara langsung konfigurasi di control device ya, tapi di simulasi ada di Cisco Packet Tracker. Nah, di sini kita akan membuat topologi jaringan yang sederhana, yaitu terdiri dari satu root. Pakai switch dulu. Setelah itu kita coba memakai switch terlebih dahulu.
Nah, jadi saya akan menambahkan visi 1 dan visi 2. Oh, masalah. Visi 1 dan visi 2. Tapi mohon maaf di sini visi 5 dan visi 6 karena saya sudah mencobanya tadi. Nah, lalu saya akan sambungkan menggunakan kabel. Nah, satu lagi. Nah, sudah. Nah, jadi pada intinya bahwa IP address ini adalah suatu alamat pada jaringan komputer untuk memudahkan kita atau mengetahui identitas yang ada pada komputer ini. Jadi ketika kita akan mengirimkan paket ke visi 2, kita itu sudah tahu nih IP address-nya berapa, kita sudah punya tujuan atau alamat dari IP komputer 2. Nah, jadi IP address itu adalah sebuah alamat atau identitas yang ada pada komputer lain. Jadi teman-teman mengenai sedikit tentang IP address, garis besar tentang IP address itu adalah suatu alamat pada jaringan komputer untuk kita bisa mengirimkan paket atau saling terus koneksi satu dengan yang lain. Nah, garis besar dari pengertian sebuah IP address. Nah, jadi kembali lagi ke masalah tadi. Nah, itu biasanya kalau di bucket tracker ini menggunakan yang namanya pesan teman-teman. Nah, has no now for. Nah, kenapa nggak bisa? Karena di sini kita belum pernah menggunakan yang namanya identitas. Logikanya adalah kalau misalkan kita ingin mengirim suatu barang, suatu paket, misalkan kita pengen mengirimkan
ke teman kita, tapi nggak tahu identitasnya siapa, namanya siapa, alamatnya di mana, dan yang lainnya kita nggak tahu. Nah, gimana caranya itu kalau paket itu mengetahui bahwa paket ini adalah milik teman kita? Nah, perlulah yang namanya identitas atau alamat. Nah, kalau di dalam jaringan itu identitas ini disebut atau alamat ini disebut dengan IP. Dengan IP address. Nah, kita sedikit mengenal terlebih dahulu mengenai IP address. Nah, ketika kita sudah mengetahui, sama halnya kita mengetahui alamatnya, kita mengetahui jalannya, jalan mana dan lainnya. Nah, pasti nanti akan tukang paketnya pun pasti bakal mencari dan mengetahui, oh ternyata ini itu paket untuk teman kita, misalkan paket untuk teman kita yang A. Nah, sehingga kurir atau tukang paket ini tidak akan salah mengirimkan paket karena kita sudah memberikan informasi yang sangat detail mengenai beberapa identitas dan juga alamat dari teman kita. Nah, sama halnya seperti halnya jaringan komputer, ketika juga harus memiliki identitas, kita harus memiliki sebuah alamat jaringan untuk memudahkan komputer lainnya berkomunikasi dengan kita. Begitupun sebaliknya, kita memudahkan komunikasi atau koneksi dengan komputer lain. Nah, di sini contohnya IP. Di sini saya akan memberikan IP yaitu 192.168.1.1. Nah, sudah. Maaf, salah di sini. Kan salah. Ya ini. Lanjut saja dulu. Lalu 192.168.1.2. Nah, sudah. Nah, sini yang PC 5, maaf tadi harusnya PC 1 tapi gak bisa, sudah dipakai sama, sudah coba jadinya PC 5 dan PC 6, gak apa-apa udah. Nah, jadi memang IP address ini adalah sebuah angka ya teman-teman. Nah, hal yang harus kita terus ketahui untuk menentukan sebuah IP address atau alamat jaringan dari suatu komputer, karena perjalanan dari IP itu sendiri adalah internet protokol, di mana protokol itu artinya adalah sebuah aturan yang harus kita ikuti. Jadi sebelum kita menentukan IP address dari beberapa visi, kita harus tahu dulu ketentuan apa saja sih yang harus kita ikuti atau sesuaikan dengan IP address yang nanti akan kita tentukan. Nah, contohnya di sini bakal ngasih IP yaitu 1.1 dan 1.2. PC 5 1.1, PC 6 1.2. Nah, teman-teman, gimana cara menentukan IP address-nya? Nanti IP address dengan
Nah, di sini kita menggunakan sini ini, lalu IP konfigurasi di desktop, IP konfigurasi. Nah, di sini IP address-nya kita akan di sini kita akan menentukan alamat IP v4 address adalah 192.168.1.1. Nah, untuk subnet mask-nya kita menggunakan 255.255.0. Nah, udah. Lalu sama halnya ke visi 6-nya, ke desktop, IP configuration. Nah, di sini masuki 192.168.1.2. Nah, udah. Nah, yang tadi DNS sama gateway-nya itu gak perlu diisi ya teman-teman. Nah, jadi IP address itu pasti berpasangan atau saling bertuturan dengan subnet mask. Jadi ketika kita akan konfigurasi IP address, pasti kita juga harus konfigurasi yang namanya subnet mask. Nah, lalu di sini juga kita akan konfigurasi dengan desktop IP configuration 1.192.168.1.2. addressnya pun subnet masknya itu sama ya. Oh ya, itu udah. Nah, kalau sudah kayak gini sebenarnya sudah jadi teman-teman. Nah, di sini tapi selain menggunakan paket atau selain menggunakan logo besar yang ada di sini, kita juga bisa ping. Kita masuk ke visi 5-nya, masuk. Oh, ini dulu. Pesan dulu. Nah, kalau sudah successful seperti ini, saya tadi 2 kali, maaf. Nah, berarti tandanya kita sudah berhasil dan konfigurasi 2 jaringan cover ini menjadi saling terkoneksi. Tapi selain menggunakan paket atau selain menggunakan logo besar yang ada di sini, kita juga bisa ping. Kita masuk ke visi 5-nya. Nah, ke desktop. Nah, ke command prompt. Nah, di sini kita akan ping nah ke address 1.2. Nah, ini visi 1 kita ping alamatnya dari visi 2. Nah, yaitu 192.168.1.2. lalu enter reply. Nah, kalau sudah, kalau sudah reply, nah tadi seperti ini, kita sudah berhasil terhubung. Nah, untuk apa sih ping ini? Ping ini sama saja ya teman-teman, fungsinya dengan kita mengirimkan pesan lewat logo yang ada di Cisco Packet Tracker
ini jadi sama-sama untuk mengecek status apakah sudah terhubung atau belum PC 1 dengan PC 2-nya dan juga sebaliknya. Nah, kalau di sini kita sudah reply, sudah setel, berarti tandanya kita sudah berhasil, teman-teman. Nah, kalau kita akan buktikan bagaimana kalau belum berhasil. Nah, kita akan coba ping 192.168. Nah, titik 1.3. Nah, coba kita reply ya. Nah, di sini kan tidak ada ya, tidak ada datanya. Jadinya tidak bisa reply. Nah, jadi di sini di timeline jadi materi yang akan kita bahas. Kita pelajari ke depannya yaitu ada 16 materi di sini, dimana kita nanti akan belajar bersama mengenai dasar-dasar dari jaringan komputer, switching, routing, wireless, dan security. Ya, kita jika diuraikan terdapat 16 materi mengenai CCNI, yaitu yang pertama dimulai dengan network fundamental, IP address dan subnetting, networking model, pengenalan dan basis disco, pengenalan switch, plan dan tracking, hubungan antara VLAN, remote access, VLAN tracking, protokol, port security, spanning tree protocol, antar channel, static sorting, dynamic routing ERP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, dan access control list. Nah, itu teman-teman untuk pembukaan ataupun pengenalan dari CCNA yang akan dipelajari atau bahas di sesi berikutnya. Nah, di sini ini ada switching, ada routing, dan ada ini security. Nah, lanjut di sini. Nah, di Cisco paket raket ini sebelumnya kalau misalkan kita dikonfigurasi atau meremote Cisco switch atau load secara real device atau secara fisik, itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kabel konsol, switch ataupun route, dan juga laptop ataupun PC untuk kita meremote real device tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini gambaran ketika teman-teman ingin menghubungkan antara kabel konsol dengan switch dan juga PC. Nah, di sini saya lanjut di sini. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa port konsol pada perangkat Cisco akan dihubungkan menggunakan konektor RJ45 yang terdapat pada kabel konsol ini. Nah, ujung kabel tersebut kemudian dihubungkan ke komputer atau laptop yang digunakan untuk melakukan konfigurasi. Jika menggunakan PC, biasanya kabel konsol terhubung langsung ke port yang sesuai pada komputer. Sedangkan jika menggunakan laptop, umumnya diperlukan kabel konsol dengan ujung USB atau menggunakan adaptor USB to serial, karena sebagian besar laptop saat ini sudah tidak memiliki port serial. Nah, salah satu ujung kabel dihubungkan ke port konsol. Ujung kabel ke port konsol pada switch atau route Cisco, sedangkan ujung lainnya dihubungkan ke PC atau laptop. Setelah koneksi berhasil terpasang, perangkat dapat diakses dan dikonfigurasi melalui aplikasi terminal pada komputer. Nah, jadi itulah gambaran bagaimana cara menghubungkan perangkat Cisco secara langsung atau secara fisik menggunakan kabel konsol.
Nah, selanjutnya sebelum kita mencoba melakukan implementasi konfigurasi pada perangkat siswa, saya akan terlebih dahulu memberikan satu contoh penggunaan kepada teman-teman. Nah, di sini langsung saja cara mendownloadnya. Ini cari website Cisco. Nah, pakai aja. Nah, langsung saja masuk ke websitenya. Nah, di sini teman-teman harus login dulu. Nah, login. Nah, sini saya sudah mempunyai akun teman-teman. Saya lagi menggunakan Google. Masuk langsung menggunakan Google karena saya sudah mempunyai. Nah, saya sudah masuk ke Cisco Packet Ration, sudah login. Nah, lanjut. Di sini saya akan membuat lagi topologi jaringan yang tadi sudah saya hapus. Nah, di sini saya akan membuat jaringan yang sangat sederhana, yaitu terdiri dari switch, dari route, ada dulu switch, dan satu VC. Nah, sini saya akan menggunakan kabel yang sangat sederhana, yaitu langsung menyambung kayak kabel ini dari VC ke switch. Nah, dari switch ke router. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi satu laptop. Dan menyambungkan menggunakan kabel ke laptop. Kabel ini ke laptop. Nah, sudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're